Apa sih itu upah? Upah adalah komponen penting dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Upah lebih dari sekedar angka, melainkan upah berperan besar dalam menentukan kesejahteraan pekerja, efisiensi perusahaan, hingga kestabilan ekonomi nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak kerja yang diterima dalam bentuk uang dan atau tunjangan berdasarkan perjanjian kerja atau regulasi. Dalam ekonomi, kita mengenal dua jenis upah, yaitu upah uang dan upah real. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima oleh pekerja dari pemberi kerja dalam periode tertentu, bisa harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Upah ini bersifat nominal, artinya tidak memperhitungkan tingkat inflasi atau perubahan harga barang dan jasa di pasar. Sebagai contoh, jika seorang menerima upah sebesar 3 juta rupiah per bulan, maka itulah upah uangnya. Tapi, apakah uang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup? Jawabannya tergantung pada daya beli. Dan disinilah upah real menjadi penting. Nah, upah real menunjukkan daya beli sebenarnya dari upah uang. Artinya, beberapa banyak barang dan jasa yang bisa dibeli oleh pekerja dengan uang yang mereka terima. Ketika harga-harga naik karena inflasi, meskipun upah uang tetap, daya belinya bisa turun. Misalnya, jika tahun ini harga kebutuhan pokok meningkat tajam, maka meskipun gaji kita tetap 3 juta, jumlah barang yang bisa dibeli jauh lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Artinya, upah real kita menurun meskipun upah uang tidak berubah. Cara menghitung upah real. Untuk tahu seberapa besar daya beli pekerja, kita bisa menghitung upah real dengan rumus berikut. Upah real sama dengan upah nominal dibagi indeks harga konsumen dikali 100. Yang dimana upah nominal merupakan jumlah yang diterima pekerja. Sedangkan indeks harga konsumen adalah angka yang menggambarkan tingkat inflasi atau perubahan harga barang dan jasa secara umum. Contohnya, seorang pekerja menerima upah 3 juta per bulan. Sementara itu, IHK saat ini adalah 120. Maka upah real sama dengan 3 juta dibagi 120 dikali 100. Hasilnya yaitu 2.500.000. Jadi, meskipun upah uang yang diterima adalah 3 juta, nilai real atau daya belinya setara dengan 2.500.000 pada tahun dasar. Hubungan produktivitas dan upah. Secara teori, semakin tinggi produktivitas seorang pekerja, maka semakin besar kontribusi yang diberikan terhadap perusahaan. Kontribusi ini seharusnya diimbangi dengan kenaikan upah. Tapi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan produktivitas? Produktivitas tenaga kerja adalah ukuran dari seberapa efisien seorang pekerja menghasilkan output dalam periode tertentu. Ketika produktivitas naik, perusahaan mendapat keuntungan lebih besar dan seharusnya sebagian dari keuntungan tersebut bisa dialokasikan untuk menaikkan upah pekerja. Inilah yang disebut hubungan timbal balik antara produktivitas dan upah. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Di banyak kasus, produktivitas meningkat tetapi upah pekerja tidak ikut naik secara proporsional. Ini bisa terjadi karena struktur pasar tenaga kerja yang timpang, lemahnya posisi tawar buruh, atau karena kebijakan perusahaan yang hanya fokus pada efisiensi biaya. Jadi, jika upah real terlalu tinggi tanpa diikuti peningkatan produktivitas, pengusaha akan mencari alternatif. Mereka bisa mengurangi jumlah pekerja atau mengganti tenaga manusia dengan mesin. Hal ini bisa menyebabkan pengangguran, terutama di kalangan usia muda. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber kenaikan produktivitas. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi. Teknologi seperti otomasi, robotika, dan software manajemen produksi mempercepat proses kerja dan menekan biaya. Teknologi informasi juga mempercepat alur komunikasi dan kerja tim di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas tenaga kerja.
Pendidikan, pelatihan, dan pembentukan etos kerja sangat penting. Pekerja terampil, lebih efisien, minim kesalahan, dan lebih inovatif. Pelatihan rutin dan budaya kerja yang positif mendorong produktivitas secara alami. Yang ketiga yaitu perbaikan organisasi dan infrastruktur sosial. Perusahaan dengan manajemen yang rapi dan komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Selain itu, infrastruktur publik seperti jalan, listrik, dan internet juga mempengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat yang mendukung budaya kerja keras dan kewirausahaan turut menaikkan produktivitas nasional. Saat produktivitas naik, output yang dihasilkan setiap tenaga kerja juga meningkat. Dalam perusahaan diartikan sebagai pendapatan marginal dari tenaga kerja atau MPR juga bertambah. Akibatnya, perusahaan akan cenderung bersedia membayar tenaga kerja dengan tingkat upah yang lebih tinggi karena kontribusi mereka terhadap hasil perusahaan lebih besar. Hal ini bisa kita lihat melalui gambar 16.1 tentang penentuan upah di pasar tenaga kerja. Dalam grafik tersebut, awalnya pasar tenaga kerja berada di titik keseimbangan N0 dengan tingkat upah W0. Namun, ketika terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja, misalnya karena pelatihan atau penggunaan alat kerja yang lebih modern, permintaan terhadap tenaga kerja pun meningkat. Ini ditunjukkan dengan pergeseran kurva permintaan tenaga kerja dari D0 ke D1 sama dengan MPR0 ke MPR1. Akibatnya, titik keseimbangan berpindah ke E1 dan upah naik dari W0 ke W1. Meskipun jumlah tenaga kerja yang tersedia tetap, ditunjukkan oleh kurva penawaran S yang vertikal. Ini menggambarkan bahwa kenaikan produktivitas berkontribusi langsung pada kenaikan upah, selama permintaan tenaga kerja meningkat dan penawarannya tetap atau terbatas. Dengan kata lain, kenaikan produktivitas bukan hanya meningkatkan output nasional, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pekerja dalam bentuk kenaikan upah real selama harga-harga tidak naik secara berlebihan.